semuanya Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Rania Agustina. Pada episode kali ini kita akan membahas seputar self-care. Yuk ikutin keseruannya. Halo Rani. Halo Sonia. Nih udah lama ya nggak main ke podcast kita. Kamu kira-kira lagi sibuk apa sih? Kalau aku sih sebenarnya lagi nggak sibuk apa-apa sih. Cuma aku lebih aware aja nih sama yang namanya self care. Kalau kamu gimana? Kalau aku palingnya lagi sibukin aja sih sama podcast ini. Kamu ngomongin self care tadi benar banget sih, self care itu perlu banget ya buat diri kita sendiri, apalagi di tengah kesibukan kita kayak gini ya kan. Kalau misalnya kita mau manjain diri kita, siapa lagi yang mau manjain ya kan? Ya benar banget sih. Ngomongin soal self care nih ya, menurut kamu self care itu apa sih? Kalau menurut aku ya, self care itu adalah sebuah komitmen untuk memberikan perhatian ekstra pada kebutuhan fisik dan mental diri kita. Benar banget sih, menurut aku juga self care itu melibatkan kesadaran diri sama penghargaan terhadap diri kita sendiri nih. Jadi nggak tentang orang lain aja yang perlu kasih penghargaan, tapi diri kita sendiri pun perlu. Benar, kalau ngomongin soal kebutuhan fisik dan mental nih ya, menurut kamu bagaimana self-care itu sudah berperan dalam menjaga kesehatan mental dan fisik diri kita? Kalau versi aku sih nih ya, bisa melalui kegiatan seperti meditasi atau olahraga. Kita juga dapat mengurangi rasa stres sama meningkatkan kesejahteraan emosional. Perhatian sama pola makan yang seimbangan itu penting banget, keseimbangan pola makan sama tidur yang cukup. Habis itu melakukan aktivitas fisik juga itu bisa membantu banget sih menjaga energi sama daya tahan tubuh. Dengan melakukan ini secara konsisten, itu bisa membangun fondasi yang kuat untuk mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesejahteraan menyeluruh. Benar sekali. Kalau aku pribadi ya sering melakukan yang namanya meditasi kalau bangun tidur ya. Kemudian aku juga selalu menjaga pola tidur untuk teratur. Oh iya, kamu udah tahu belum sih? Aku itu nemuin fakta menarik nih tentang berbicara dengan teman itu juga merupakan bentuk self care yang sangat yang sangat gampang, lebih mudah. Mendengarkan sama berbagi pengalaman itu juga bisa membantu mengurangi beban pikiran loh. Oh ya, wow teman-teman tuh itu fakta terbaru ya. Mungkin teman-teman belum tahu nih, kalau misalkan komunikasi terbuka dengan sekitar kita atau teman-teman kita itu dapat memberikan dukungan secara emosional ya. Jadi itu ternyata self care itu bisa dilakukan dengan hal yang paling mudah. Benar banget. Self care itu nggak harus tentang mengeluarkan biaya yang cukup tinggi ya. Kita lanjut nih ya. Aku sebenarnya ada pertanyaan sih buat kamu, tapi itu buat diri aku sendiri juga ya. Self care favorit kamu itu apa sih? Kalau aku pribadi ya, selain tidur yang cukup, aku juga suka nonton film-film favorit. Cuma film-filmnya ya yang ringan-ringan aja lah, jangan yang terlalu berat. Kemudian aku juga suka maskeran, karena kan maskeran untuk merawat kulit kita ya. Karena kalau misalnya kita jerawatan kan pasti mikirin banget, dan itu dapat menurunkan daya tahan tubuh kita gitu loh. Kalau kamu sendiri gimana? Apa self care favorit kamu? Kalau aku sih ya, karena aku suka nih sama yang berbau kecantikan, terutama sama make up. Itu jadi salah satu hal yang paling self care yang paling aku favoritin sih sebenarnya. Karena menurutku merias wajah, make up maksudku ya, itu juga bisa mempercantik diri dan itu bisa mengurangi yang namanya insecure nih. Terus habis itu kita juga lebih bikin bersemangat untuk mencari kebahagiaan tersendiri. Sehingga itu bisa menimbulkan efek yang positif bagi diri kita sendiri loh teman-teman. Betul tuh. Kemudian nih ada pertanyaan dari teman-teman. Katanya apa sih tantangan yang pernah dihadapi dalam menjaga self care ini? Kalaupun ya kadang kesibukan yang bikin aku sulit sih untuk menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Terus habis itu kurangnya prioritas diri. Jadi salah satu tantangannya sih sebenarnya, tapi balik lagi kuncinya itu konsistensi loh. Oh iya bener banget tuh. Tantangan terbesarnya tuh karena rutinitas yang padat ya seringkali, jadi membuat kita sulit menyisakan waktu untuk diri kita sendiri. Tapi tantangan yang lain ya sering dihadapi kita tuh adalah tentang perasaan bersalah. Terkadang merasa harus fokus ya kepada orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, itu tuh membuat kita sulit ya. Jadi aku mulai belajar untuk memberikan batasan secara sehat ya antara memikirkan diri sendiri dan memikirkan orang lain gitu loh. Jadi kan
kita harus memberikan prioritas kepada diri kita sendiri ya. Tapi itu bukan sifat egois ya, karena kan itu bisa meningkatkan keseimbangan hidup kita loh. Iya, setuju banget sih aku sama kamu. Perasaan bersalah tuh yang paling sering terjadi ya, itu salah satu hambatannya ya. Tapi kita juga harus memprioritaskan diri kita sendiri loh, bukan karena egois ya, benar kata kamu yang tadi kamu bilang ya, tapi karena keseimbangan hidup gitu. Benar. Kalau menurut kamu nih ya, dengan adanya tantangan tersebut, kamu mau ngasih tips apa nih buat teman-teman yang dengerin podcast ini? Dari aku sih ya, ini yang pertama kita harus menemukan membuat jadwal harian yang mencakup khusus untuk self care tersebut. Itu sangat membantu loh. Hal ini memberikan struktur dan mengingatkan aku untuk merawat diri aku sendiri, bahkan di tengah kesibukan yang ada. Kemudian yang paling gampang melakukan self care dimanapun dan kapanpun itu tentang latihan pernapasan dan meditasi. Kita bisa beri sebentar untuk fokus sama pernapasan dan membantu menenangkan pikiran dan meredakan stres. Ya betul sih, atur pernapasan itu salah satu cara terbaik dan yang paling gampang untuk kita melakukan self care ya teman-teman. Self care itu perlu untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Oh ya, self care itu nggak selalu ya, nggak selalu untuk perempuan, tapi bisa juga untuk laki-laki. Namun kan seringkali kan perempuan tuh sibuk ngurus rumah dan segala macamnya, jadi kan mungkin kita nggak mikirin self care itu apa ya. Padahal tuh self care bisa dengan cara-cara yang paling mudah kayak tadi, cuma dengan mengatur pernafasan gitu loh. Ya benar banget teman-teman, pesan aku sama kalian semuanya, pendengar aku nih, pendengar kita berdua nih ya, kali ini adalah ingatlah untuk mencintai dan merawat dirimu sendiri dengan baik. Seringkali kita memberikan perhatian nih kepada orang lain dengan lebih ya, tapi kita tuh lupa malah sama diri kita sendiri. Self-care adalah hak kita dan bukan sesuatu yang harus diabaikan. Sayangi dirimu sebelum menyayangi orang lain. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Mari kita terus berinvestasi dalam kesehatan dan kesejahteraan diri kita sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.